pikirannya tidak berkembang. Maka kita harus berkembang. Supaya kita dewasa rohani, maka pikiran kita haruslah menjadi serupa dengan pikiran Kristus. Nah, kita baca ayatnya dulu sebagai mengawali dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Seperti biasanya kita akan membaca secara bergantian. Saya ayat yang 5, saudara ayat yang 6 atau genap, nanti ayat 11 kita baca bersama-sama. Saya mulai dari ayat kelima Filipi 2. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya, kepada Yesus, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Puji Tuhan, ya. Betapa luar biasanya. Tadi sudah jelas dikatakan ayat yang kelima dari Filipi 2 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, berarti kita semua di sini menaruh atau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kedewasaan rohani itu mustahil tanpa kita serupa dengan Kristus. Makanya kita harus belajar selama hidup di bumi bagaimana pikiran dan perasaannya. Tadi sudah kita membaca ayat demi ayat. Bagaimana Yesus itu dia begitu taatnya pada di sorga. Bagaimana Yesus itu rendah hati. Yesus itu begitu luar biasa mengosongkan dirinya. Dia mau turun dari sorga tahtanya dan mengosongkan dirinya, meninggalkan segala kemuliaannya. Dia itu pencipta maha dahsyat, tapi dia mau ambil rupa seorang hamba. Itu luar biasa. Itulah pikiran Kristus, luar biasa. Dan kita terus belajar setiap hari bagaimana supaya pikiran Kristus itu menjadi pikiran kita. Karena manusia, kita pasti memiliki pikiran manusia sendiri. Betul ya? Pikiran manusia ini adalah pikiran daging. Dan seringkali iblis atau setan itu masuk dalam pikiran kita. Karena pertempuran itu terjadi di pikiran kita. Jadi kalau kita lihat setan menyerang kita, iblis bukan dalam bentuk dia lemparkan batu kepada kita. Dan saudara pikir cara iblis menyerang kita, kemudian membuat barang bergerak-gerak menimpa kita. Enggak begitu. Setan menyerang kita di pikiran kita ini. Di pikiran kita ini diserang pikiran kita ketakutan, pikiran kita khawatir, pikiran kita menjadi curiga sama orang, pikiran kita najis, pikiran kita jahat. Ya, jadi iblis menyerang kita dari pikiran kita. Kemudian memunculkan keinginan daging. Ya kan? Aku ingin supaya hidupku ini nanti orang lain akan segan sama aku, akan hormat. Maka aku harus punya banyak uang. Aku harus menghasilkan banyak harta. Kalau aku punya banyak harta, orang akan segan hormat sama aku. Maka banyak orang hidupnya hanya mengejar harta saja. Ya, dengan tidak memperhatikan mau halal mau haram, yang penting dapat uang, gitu kan? Nah, itu pikiran daging semuanya. Kalau kita masih punya pikiran daging, kita tidak akan pernah dewasa rohani. Makanya kita harus mulai belajar menaruh atau memiliki pikiran Kristus hari lepas hari. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita terus bertumbuh dalam Kristus menuju kedewasaan rohani. Jadi kita akan melihat Yesuslah sebagai model, sebagai contoh dalam hidup kita ini.
Karena kita tahu ada banyak sekali ya tokoh-tokoh dunia, tapi kita harus belajar. Kalau kita mau dewasa rohani serupa Kristus, maka jadikanlah Yesus sebagai model yang harus kita ikuti. Ya, jadi kita belajar bagaimana ciri-ciri pikiran Kristus. Apa yang menjadi pikiran Kristus? Nah, kita lihat. Yang pertama adalah pikiran Kristus adalah mulia, kudus atau suci. Itu yang pertama. Jadi Kristus pikirannya kudus, suci, dan mulia. Ini yang harus kita pikirkan. Di dalam tadi Filipi ayat 4 ya, Filipi 4 ayat ke-8 ini, sama-sama kita baca 2-3 ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini rahasianya. Saya percaya setiap orang pasti punya pikiran yang kacau, ya. Setiap orang pasti punya pikiran yang liar. Saya percaya itu. Setiap orang pasti punya pikiran yang imajinasi. Imajinasinya berkembang terus. Hal-hal yang tidak ada dipikirkan dalam pikirannya. Dan banyak sekali kita itu berdosa, itu diawali dari pikiran. Ya, setiap kejahatan itu diawali dari pikiran dulu. Makanya kita harus benar-benar menjaga pikiran kita ini, supaya dia selalu berpikiran dia yang kudus, yang mulia. Kalau kita tidak melatih pikiran kita ini, tidak mendisiplinkan, maka sangat mudah buat kita selalu berpikirkan hal yang sia-sia. Karena pikiran akan mengakibatkan perbuatan. Jadi perbuatan itu awalnya adalah pikiran. Makanya banyak orang jahat, banyak orang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar etika moral, karena apa? Itu sudah ada dalam pikirannya. Sudah ada dalam pikirannya. Maaf, orang yang katakanlah, maaf ya, sekarang ini kan musimnya berselingkuh, ya kan? Orang berselingkuh itu enggak langsung tiba-tiba muncul pertama kali jumpa, langsung udah berselingkuh, tidak kan? Itu kan panjang ceritanya. Dari mulai lihat-lihatan dulu, chatting-chattingan dulu, ya kan? Jumpa-jumpa dulu dan seterusnya, baru terjadi. Gak ada yang tiba-tiba berselingkuh, tidak ada. Kejahatan pun sama, misalnya mencuri, membunuh sama, semuanya akan direncanakan dulu, dipikirkan dulu. Ya, aku mau mencuri nih, maka aku cari kesempatan kapan dia lengah, kapan dia silap. Dipikirkan dulu berhari-hari bagaimana caranya ya, bagaimana metodenya ya, dia pikirkan. Kalau orang membunuh pun sama, dia pikirkan dulu gimana caranya supaya gak ketahuan dan seterusnya. Saya mau ceritakan bahwasanya kita harus hati-hati dalam menjaga apa yang masuk kepada pikiran kita ini. Amin. Makanya firman Tuhan katakan apa? Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya kita harus disiplin nih, melatih pikiran kita ini, sama seperti orang melatih ototnya itu latih disiplin. Sama seperti seorang pelajar atau mahasiswa dia kuliah, dia belajar disiplin, karena dia tahu itu membuat dia menjadi bisa menguasai, bisa mengalami pertumbuhan. Makanya pikirkan semua yang baik. Ya, karena dicobai itu tidak berdosa, tetapi kalau kita membiarkan pikiran kita terus memikirkan hal yang kejahatan tadi, maka akan berbuah menjadi dosa. Nah, contohnya Raja Daud. Raja Daud kita tahu sama-sama lah bagaimana kisahnya dia berzina dengan Batseba. Satu sekali waktu masa perang dia di rumah, sementara anggotanya perang semuanya, ya kan? Di atas sotoh istananya dia lihat-lihat dan dia ada seorang perempuan yang mandi. Nah, tentunya pertama melihat kan itu adalah
namanya godaan. Ya. Tentunya dia tidak merancang itu. Nah, dia hanya melihat, tentunya kalau dia palingkan wajahnya nggak ada masalah. Masalah ketika apa? Ketika dia melihat kedua kali, melihat ketiga kali, maka dosa mulai masuk. Artinya saya mau katakan, kita kenapa dosa masuk? Karena kita izinkan dia. Ya, jadi dicoba itu belum dosa, tapi ketika kita menyerah pada godaan tadi, kita mengizinkan dia masuk dalam kehidupan kita, maka menjadi dosa. Jadi saya mau katakan, iblis memang menaruhkan pikiran-pikiran kotor dalam diri kita. Pikiran-pikiran khawatir, pikiran-pikiran ketakutan, pikiran-pikiran negatif, iblis taruhkan pada kita. Tapi kita berkuasa untuk menggagalkannya. Amin. Ya, kita berkuasa untuk menggagalkannya. Ya, seorang reformator kenamaan bernama Martin Luther King berkata begini, saya tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saya, tapi saya bisa melarang burung bersarang di atas kepala saya. Artinya apa? Kita nggak bisa memang menghentikan iblis menaruh pikiran khawatir, ketakutan, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran sia-sia dalam pikiran kita. Tapi kita bisa melarang dia untuk bersarang, artinya itu menjadi merusak hidup kita, menjadi membuat kita terus tertekan dan juga dimiliki oleh pikiran-pikiran yang jahat tadi. Makanya caranya bagaimana? Paulus katakan dalam kitab Filipi ini supaya kita memikirkan semua yang mulia. Amin. Maka sukalah memikirkan hal-hal yang mulia, yang bagus-bagus, yang adil, yang suci, yang manis sedap didengar, yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Kalau kita konsisten berlatih ini, maka setiap kita akan bisa mengalahkan pikiran negatif, sehingga hidup kita bisa terus bertumbuh dalam pikiran Kristus. Bisa bilang amin? Haleluya. Jadi pikiran selayaknya sebuah wadah yang akan memproses apapun yang dimasukkan ke dalamnya. Artinya gini, pikiran itu seperti kalau kita lihat di sini ya, ini ada blender, ya kan? Blender tahu ya? Nggak tahu? Tahu ya? Misalnya kita mau buat jus lah ini. Masukkan hal-hal yang kudus dan mulia, maka outputnya atau yang keluar itu adalah hal-hal yang sama, yang mulia juga. Contoh di sini, kalau adanya adalah buah jeruk ini, masukkan ke dalam, kita peras dia, maka keluar apa? Air jeruk, betul ya? Kalau kita ganti misalnya masukkan semangka, masukkan ke dalam mesin jus ini, dipres, keluar apa? Jus semangka. Kalau dia masukkan dia apel, yang keluar apa? Jus apel. Artinya begitulah cara kerja pikiran kita ini. Dalam bahasa Inggris ada singkatannya dia GIGO, ya. Garbage in, garbage out. Kalau kita masukkan sampah ke dalam, yang keluar juga sampah. Atau goal in, goal out. Masukkan emas, emas juga yang keluar. Ya, jadi tergantung apa yang kita masukkan dalam pikiran kita ini. Hati-hati. Makanya nggak heran kalau yang kita pikirkan adalah di sini hal-hal negatif. Contohnya gimana? Saudara hanya lihat nanti berita-berita yang negatif. Sekarang kan semua orang punya handphone, punya YouTube, ya kan? Negatif aja. Semuanya tentang kejahatan, semuanya tentang bagaimana kerusuhan. Maka tak heran kalau saudara jadi orang yang penakut. Gak heran, karena saudara masukkan sampah negatif, hidup saudara pun akan negatif, ketakutan. Udah pasti. Atau saudara ya hanya lihat drama-drama yang hanya cinta-cintaan, selingkuh-selingkuhan gitu kan. Itu ditonton terus seri demi seri. Enggak heran kalau saudara pun hati saudara pun begitu. Ada kecenderungan-kecenderungan seperti itu juga. Dan pikiran saudara jadi ngaur, enggak karu-karuan, menghayal-hayal jadinya. Yang enggak ada dihayal-hayalkan, ya kan? Ya karena tontonannya itu saja, yang keluar pun begitu juga. Amin.
Tapi kalau saudara masukkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, ya kan, renungkan firman Tuhan, maka yang keluar akan firman Tuhan juga. Ini rahasianya. Jadi saudara gak usah heran-heran kalau hidupmu kacau. Nah, coba cek apa yang kemasukan dalam pikiranmu. Kalau masukkan hal-hal sampah tadi, yang gak heran hidupmu seperti itu. Karena garbage in, garbage out, ya kan? Goal in, goal out, gigo, ya kan? Yang kita masukkan, yang keluar itu sama seperti tadi. Ini dia mesin jus tadi. Tergantung kita mau dapat jus apa, masukkanlah buahnya ke dalam jus itu, hasilnya pun akan sama. Jadi keputusan di tangan kita. Saudara, hidupmu saudara mau bagaimana? Saudara mau bagaimana yang kau keluarkan hidupmu ini? Maka masukkanlah hal yang ingin saudara keluarkan tadi. Bisa bilang amin? Ya. Makanya di sini firman Tuhan. Nah, akan masuk firman Tuhan. Karena tadi kita bicara ayat sebelumnya tadi, apakah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua sudah didengar, kebajikan pada itu semua firman Allah itu semuanya. Ya, jadi satu kata ini bicara tentang firman Allahnya nih. Maka kita harus memasukkan firman Allah sebanyak-banyaknya secara disiplin dan konsisten ke dalam pikiran kita ini. Itu namanya pikiran Kristus. Amin. Ya. Maka kalau udah masuk pikiran Kristus, yang keluar pun akan nanti pikiran Kristus juga. Dalam 2 Korintus 10 ayat 5, kami mengatakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yesus juga ketika di bumi itu juga dicobai oleh iblis. Di padang gurun, Matius 4, kita tahu sama-sama bagaimana iblis selalu mencari kesempatan untuk selalu menjatuhkan semua orang, termasuk Yesus juga pun dicoba juga. Kalau engkau anak Allah, coba dulu, ubah dulu batu menjadi roti. Hei, ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari sabda Allah. Ada tertulis. Selalu katanya ada tertulis. Iblis pun tidak mau kalah. Oh, ayo kita ke hubungan dengan Allah dulu. Jatuhkanlah dirimu. Karena nanti pastikan malaikat menampungmu, langsung dipegang, kok gak akan jatuh, gak akan bahaya. Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iblis gak mau kalah juga dia. Dibawanya tempat yang paling tinggi. Diperlihatkannya seluruh dunia ini, iya kan? Kalau kau sembahku, ku kasih semuanya ini, apapun yang kau lihat ini, semuanya dunia ini milikmu. Yesus bilang, ada tertulis, hanya kepada Allah saja engkau menyembah. Hanyalah engkau. Amin. Jadi Yesus menawan setiap pikiran-pikiran yang dari iblis untuk menggoda dia. Selalu kata ada tertulis, apapun namanya, serangan iblis akan bisa kita patahkan, kita tawan dengan ada tertulis. Nah, masalahnya sekarang kalau saudara dicobai, saudara bisa nggak bilang ada tertulis, ya kan? Misalnya lah, ya tiba-tiba saudara punya masalah dengan tetangga misalnya kan. Iblis bilang, udahlah tetanggamu itu lempari aja, pukul aja, hajar aja, ya kan? Iblis selalu bunyi kan, terus suara masuk di pikiran kita nih. Pokoknya kalau kau jumpa langsung cepatlah ambilkan batu itu lemparkan kepalanya, selesai dia. Masa kan kau biarkan dia gitu? Kan iblis ya kan? Nah sekarang gimana saudara menghadapinya? Saudara bilang ada tertulis. Saudara bilang, langsung iblis bilang, ada terus apa rumahnya? Saudara nggak tahu apa ya? Kalau nggak tahu dihancurkan aja gitu. Jadi kita harus tahu tertulisnya apa. Ya, apa coba dulu saya tanya lu. Ya kalau Mama Grace misalnya, kayak godaan tadi, bilangnya ada tertulisnya apa? Ada tertulisnya coba. Tepuk tangan, ya kan? Kasihlah, ya kan? Nah, kasihlah musuhmu, kan itu lebih jelasnya kan? Kasihlah musuhmu, berdoalah
untuk musuhmu. Iya kan? Nah langsung iblis pun, iya tahu deh ya. Nah saudara, misalnya dalam keadaan nih, bisnis lagi berat nih, penjualan kurang, ya kan? Iblis bilang, hajablah kalian kan, hajab kalian nih, penghasilan kalian udah turun nih, pokoknya kalian gelap lah nih, ya kan? Nah gimana cara menjawabnya ini? Ada tertulis apa? Jangan khawatir, ya kan? Allahku, Filipi 4 ayat 19, kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Haleluya, ya kan? Apalagi, jadi kalau kita penuh firman Tuhan, percayalah semua serangan iblis dalam pikiran kita ini bisa kita tawan seperti yang tadi ini, menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kenapa banyak orang Kristen kalah dalam pencobaan? Jawabannya karena mereka tidak tahu ada tertulisnya. Ya, nggak tahu mereka. Jadi nggak ada kuasa. Yesus sudah tunjukkan 3 kali serangan iblis patah, KO iblisnya. Artinya apa? Yesus sudah kasih contoh buat kita. Ini caranya mengalahkan iblis, nggak ada cara lain. Harus pakai ada tertulis. Artinya apa? Firman Tuhan kita masukkan ke dalam pikiran kita ini. Maka kalau kita penuh firman Tuhan, percayalah kita pasti menang. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ya tinggal praktek ya, jangan hanya tepuk tangan aja ya. Praktek. Ya, lihat nih saya buat ilustrasinya nih kan. Dari pikiran yang jahat kotor ditawan ini kan, dikendalikan di jari kan, nggak bisa bergerak dia kan, kira-kira gitulah ya. Oke, nah sekarang yang kedua. Bagaimana ciri-ciri orang yang punya pikiran Kristus? Maka berpikir serba mungkin. Semua bilang serba mungkin. Serba mungkin. Artinya tidak ada yang mustahil. Jadi serba mungkin. Iman sebesar biji sesawi akan membawa seseorang kepada pemikiran bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi iman kita sebesar biji sawi itu kecil sekali. Ini adalah biji sesawi. Ya, saya pernah diberikan biji sawi, ada teman dari Israel, dia pulang, dia kasih biji sawi, persis beginilah dia. Memang ini dia. Ya, itu biji sawi kecil sekali. Lebih kecil pada merica. Merica itu kan ada kan, bulat-bulat itu kan, lebih kecil gitu ya. Nah, kita lihat Matius 20, sama-sama kita baca 2-3 ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ini latar belakangnya, ada seorang bapak punya anak yang kena penyakit ayan. Ayan tahu ya? Jadi epilepsi. Anak ini sering jatuh di tempat yang ada api atau air. Jadi setan itu ingin membunuh anak ini. Diseret di tempat api biar terbakar atau tempat air supaya dia mati tenggelam di situ. Kemudian si bapak ini membawa kepada murid-murid Yesus supaya murid Yesus mendoakan dan menyembuhkan si anak ini, tapi nggak berhasil. Muridnya nggak bisa mengusir penyakit ayan tadi, iblis tadi. Maka bapak ini pun menunggu kapan Yesus datang. Yesus datang, maka dia diberikan. Ya, guru, aku udah bawa anakku ini kepada murid-muridmu, tapi mereka nggak bisa menyembuhkannya. Maka Yesus marah kepada muridnya. Kamu angkatan yang tak percaya, kamu sesat katanya. Berapa lama lagi aku setia bersama dengan kamu? Berapa aku sabar kepada kamu? Maka ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi kenapa murid dia tidak bisa mengusir roh jahat yang mengakibatkan anak tadi kena ayan? Karena mereka tidak percaya. Kita pun sama. Kita banyak dengan firman Tuhan, tapi kenyataannya kita banyak kali nggak percaya pada kuasa Tuhan.
Tuhan sanggup memelihara kita, kita ketakutan, kita khawatir, kita menggunakan kekuatan kita di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, itu kecil sekali. Bukan untuk bilang, oh kalau imanmu ada sebesar kepala kerbau, bolehlah. Kalau imanmu ada sebesar peti ini, bolehlah. Nggak gitu, kita nggak sanggup, tapi Tuhan kasih iman kita kecil sekali. Ternyata sekecil itu pun kita tidak punya iman. Ya, sehingga apa? Sehingga masalah kita itu tidak bisa kita kalahkan. Karena kalau kita punya iman kecil saja, maka firman Tuhan katakan tadi, kamu udah berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Gunung itu bicara masalah kita yang seperti gunung. Gunung tinggi sekali kan, lihat gunung, tinggi kali nih. Bagaimana nih masalah ekonomi nih? Wah, berat sekali nih kayaknya masalah finansial kita, berat ya. Bagaimana nih masalah kesehatan ini? Kayaknya gimana bisa sembuh nih? Waduh, berat kayaknya nih ya, masalahnya menggunung. Bagaimana nih masalah keluarga kita nih? Kayaknya kacau. Ini kemari ribut, ini kemari gak cocok, sana melawan, sini begini. Kacau sekali. Kayaknya nggak ada titik temunya, nggak ada jalan keluarnya, menggunung, ya kan? Tapi katakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa perintahkan masalah itu, enyahlah, berangkatlah, tercampaklah ke laut, maka masalah itu, gunung itu akan berpindah ke sana. Amin. Karena takkan ada yang mustahil bagimu orang percaya. Jadi kembali kita menjadi Kristen yang memiliki pikiran dalam diri kita ini tidak ada yang mustahil. Ya, di dalam Lukas 1 ayat 37, salah kita baca 2-3 ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi. Nah, bagi Allah, kenapa? Dia maha besar, Dia maha kuasa, Dia maha sanggup, semuanya ada dalam kendalinya. Kita punya Tuhan Yesus, pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya. Makanya impossible, tidak mungkin, kita coret ilmunya jadi possible. Artinya apa? Di dalam Yesus semuanya possible. Amin. Di dalam semuanya mungkin. Orang lain bilang tidak mungkin, dunia bilang tidak mungkin bagi mereka. Tapi karena kita punya Yesus, maka semuanya jadi possible, mungkin. Waktu saya dulu udah dosen ya, masih di Batambun dulu, memang sudah terdengar. Saat itu saya masih S1, dulu masih bisa dosen S1. Bahwasanya untuk dosen minimal S2 gitu kan. Jadi saya berpikir gimana caranya ya supaya bisa di S2. Ini kemungkinan berat. Kemudian kami pindah lagi ke Medan ini. Suasana semakin tertutup kemungkinan lah, ya. Dan saya baca juga persyaratannya. Untuk S2 saya pindah dari Batam kemari. Pertama harus juga kepindahan dari, karena kopertisnya sudah beda. Kopertis Batam 10, Medan 1. Jadi kalau saya mengambil beasiswa di Medan harus pindah kopertis. Itu nggak gampang prosesnya, lama. Belum lagi IPK-nya itu minimal 2,75. Saya nggak sampai. Ya, karena S1 dulu kami teknik sipil sulit cari IP, berat sekali. Ya, lulus saja udah syukur gitulah, ya. Bisa lewat aja tamat teknik sipil udah syukur. Jangan cerita IP tinggi dulu, ya kan? Saya nggak memenuhi. Sementara waktu udah semakin limit, ya, udah terbatas. Gimana caranya Tuhan? Ya, saya udah betul-betul secara pribadi sebagai seorang kepala keluarga, punya istri, tanggungan 2 orang anak, ya kan? Gimana ceritanya? Karena dunia saya sih memang dunia mengajar ini. Saya sukanya hanya mengajar. Saya kerja di proyek pernah, tamat kuliah. Saya kerja di pabrik pernah juga, ya kan? Tapi saya nggak menemukan passion saya di situ. Dunia saya itu hanya di mengajar, gitu ya. Jadi saya coba ngajar di proyek pun saya kerja, nggak juga. Ya ada proyek-proyek saya coba dulu. Kemudian saya bilang, gimana Tuhan ini? Kalau saya gini, kalau saya nggak mengajar nanti gimana? Ya di samping ya saya tidak mungkin kerja serabutan sih bisa.
Ya, tapi ya saya kira itu bukan dunia saya juga. Jadi saya akan menghadapi hidup tersiksa lah gitu kan. Dan kayaknya suasana tertutup semuanya. Tapi saya berharap Tuhan, Kau yang bisa menolong. Memang ini udah mustahil. Semuanya udah nggak mungkin ini. Hidup saya ini udah di ujung tanduk nih, udah selesai lah ini. Ya kan, ini saya tinggal melawak aja lah ini. Udah nggak tahu lagi ya kan, entah gimana lagi nih. Ya. Nah, tapi Tuhan kasih jalan. Satu sore saya ke kampus saya, ada saat itu dia ketua jurusan, Pak, ini ada Pak, beasiswa Pak, dari USU Pak, Bapak mau coba enggak Pak? Maulah, mau. Saya bantu Pak, katanya. Dia bantu, dia kerjakan apa-apa yang perlu surat-suratnya, dia bantu semuanya. Tapi IP ini gimana saya pikir? Rupanya pas saya lihat persyaratannya, IP itu nggak masuk persyaratan di tahun itu. Nggak masuk. Saya lihat nggak ada masuk. Jadi saya bisa masukkan. Kemudian entah gimana caranya mereka nggak terlalu ketat untuk melihat kopertisnya. Harusnya saya tidak bisa, nggak bisa. Karena saya pakai kopertis 10, ini harus kopertis 1. Tapi cara Tuhan lolos. Dan saya ikut ujian. Ujian saya lolos diterima sebagai penerima beasiswa. Ya, saya senang sekali. Dan saya gunakan sungguh-sungguh kesempatan itu. Dan saya paling cepat tamat 2 tahun dengan IP paling tinggi 3,78. Karena saya membalas S1 dulu saya gak sukses, S2 saya harus sukses. Dan untuk memastikan keinginan Tuhan saya tahun depannya saya lihat lagi persyaratannya, muncul minimal 2,75. Saya bilang, Tuhan kok ajaib Tuhan. Ya, Tuhan ajaib. Bagi saya memang tidak mustahil itu sudah nyata. Itu cara Tuhan menolong saya. Jadi saya bisa selesai dengan cepat kuliah saya bisa lanjutkan dosen karena ini memang kesenangan hidup saya ngajar ini, ya kan. Dan ya sekarang saya sedang mengambil program doktor, ya kan. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai. Kan itu kan, mudah-mudahan. Ya, jadi ya puji Tuhan lah. Jadi semuanya tidak ada yang mustahil gitu. Ya, bagi orang oke lah mustahil, bagi saya bersama Tuhan semuanya possible. Amin. Ya, yang mustahil bagi dunia bagi kita lah mungkin. Gak ada yang tidak mungkin. Luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita lah saudaraku, ya kan. Luar biasa. Ada banyak cerita kalau kita bicara mustahil bagi dunia, buat kita itu mungkin. Saudara, ini kesaksian yang kedua. Waktu kami kemarin gereja kita ini sangat sederhana sekali. Ya udah tahu lah yang jemaat-jemaat yang lama-lama ya. Namurandam ada kan? Mana Namurandam sudah saya datang kemarin, saya lihat lah, ini pastor kita dulu Namurandam tinggal di sini. Saya bingung, ini rumah gereja kemana saluran airnya? Nggak tahu saya. Saya liatin semuanya, airnya larinya kemana? Nggak tahu saya, ya kan. Lihat ke sana nggak ngerti saya. Ini gereja gimana ini? Ya, keadaan pun kacau lah di mana-mana. Aduh, yang tahu minta ampun lah. Begitu mengenaskannya, ya kan? Kondisi gereja kita pada saat itu. Ya, saya minta Tuhan, kami inginkan Tuhan gereja ini, Tuhan Yesus ya, semakin baiklah Tuhan. Dan memang Tuhan bukakan jalan semuanya. Saya pun gak ngerti, pokoknya Tuhan bukan jalan lah. Ada aja Tuhan buat caranya gimana kita bisa berbenah terus. Ya, dana dibutuhkan selama ada proyek, gak pernah sekalipun kita gak bayar tukang. Tidak pernah. Sekalipun hari Sabtu itu tidak ada sejarah. Atau minta minjam, tidak ada. Saya hanya ingin Tuhan tunjukkan, ini hidup dalam aku ini begini. Mustahil itu tidak ada. Bagi dunia itu memang udah nggak ada duit, tapi ya bisa aja saudaraku. Ada saja. Saya pun heran saudaraku. Jadi semuanya bisa berjalan dengan bagus ya. Kalau kita tahulah dengan jemaat, saudara tahulah gimana. Saya nggak terlalu minta korban jemaat, ya kan. Saudara bisa hitung lah, kalau saudara mau hitung berapa saudara kasih gereja ini pun saudara bisa hitung lah, ya. Nah, artinya apa? Di luar itu Tuhan yang menyiapkannya saudaraku. Amin. Ini perkara-perkara ini yang membuat kita hidup dalam Tuhan ini luar biasa. Makanya kita harus memperoleh pikiran kita ini, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu kita berjalan dalam Tuhan, percaya pada kuasanya, kita percaya Dia adalah Jehovah Jireh, Allah Maha Kuasa, Allah El Shaddai, maka semua pintu itu terbuka dan kita bisa melewatinya. Luar biasa Tuhan kita. Jadi itu yang paling penting ya. Meski demikian keadaan tidak ada yang mustahil, yang serba mungkin, itu tentu saja yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Kalau enggak nanti jadi orang banyak juga, kan ada yang mustahil. Lo tunggu dulu, itu sesuai gak dengan firman Tuhan? Kalau bertentangan nggak bisa. Contoh gimana? Ya, contoh misalnya kita menghadapi milih orang lain misalnya, nggak boleh. Milih orang lain tahu lah ya, kan gak ada yang mustahil. Jadi milih orang lain pun mau diambil semua. Ya istri orang lain, suaminya, ya kan, barang-barangnya, mobilnya, nggak boleh. Saudara paham ya? Jadi yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kalau dia melanggar tidak boleh, saudara. Ini jelas maksudnya, supaya kita jangan nanti, oh nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil kita bilang. Padahal itu nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak boleh, itu melanggar firman Tuhan. Jadi kata kunci tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau bertentangan maka Tuhan gak akan mengizinkan untuk kita bisa memilikinya. Nah, yang terakhir ya, kita singkat-singkat aja ya. Orang-orang yang memiliki ciri pikiran Kristus adalah orang-orang yang berfokus kepada kekekalan. Artinya pikirannya ini itu fokusnya kepada kekekalan. Pada perkara-perkara kekekalan. Dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus kembali, kita harus lebih memikirkan perkara kekekalan. Minggu lalu kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan tentang kedatangan Kristus kembali. Ya, jadi tanda-tanda zaman sudah jelas, semuanya sudah jelas. Nanti khotbah berikutnya saya akan khotbah lagi tentang ini supaya kita tetap waspada dengan tanda-tanda semakin dekat lagi. Artinya apa? Ini menjadi peringatan buat kita, ya, supaya kita lebih mempersiapkan diri lagi. Nah, coba kita baca ayatnya dulu. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Kita baca sama-sama, 2, 3 ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini yang menjadi fokus setiap anak-anak Tuhan hari-hari ini, supaya kita berpikir perkara-perkara di atas. Apa itu? Perkara-perkara surgawi. Ingat kembali, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat persinggahan sementara kita. Makanya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, jangan terlalu memikirkan dunia ini. Ya kita bekerja, tapi nggak sampai kita gimana supaya saya begini, supaya saya kaya gimana, supaya saya punya rumah yang besar, supaya saya punya gini. Dan pikiran kita terus ke situ aja terus. Hanya kan dunia terus. Jadi kita tidak punya kesempatan untuk memikirkan perkara-perkara kekekalan, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang ingin Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita harus mulai sekarang menggeser pemikiran kita. Kalau selama ini beratnya kepada dunia, maka sekarang ayo dong pikirkan masalah kekekalan. Termasuk apa? Mulailah kita mendoakan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Jangan hanya mikir diri sendiri aja. Kalau kita mikir sendiri, kita stres. Kurang ini, kurang itu, karena kita tarik pada diri sendiri. Kurang ini. Dan kita akan tenggelam di dalam pemikiran mengasihi diri sendiri. Tuhan mau kita udahlah, dunia ini akan kita tinggalkan sebentar lagi. Maka coba kita sekarang bergeser, melompat. Lihat perkara di atas dulu. Apa itu? Tuhan mau supaya kita mulai berfungsi sebagai pemberita kebenaran firman Tuhan. Karena itulah memang panggilan setiap anak-anaknya. Makanya apa yang menjadi amanat agung itu buat kita semuanya. Dalam Matius 28 kan, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang sudah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai dengan kesudahan zaman. Jadi kita belajar mulai bersaksi, beritakan Kristus kemanapun kita berada. Itu perkara kekekalan. Dan percayalah, waktu kita mulai mengerjakan perintah Tuhan, maka urusan-urusan kita
Masalah keluarga kita, masalah kebutuhan ekonomi kita, apapun juga, Tuhan yang campur tangan. Karena kita sudah belajar percaya pada pemeliharaan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan takut sekali dengan hidup ini, ketakutan sekali. Sangat ketakutan. Dan itu sudah terbukti daripada zaman bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Kenapa mereka begitu lamanya di padang gurun? Karena mereka tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mereka ingin supaya hidup itu menurut maunya mereka. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus Allah ya, yang akan pelihara mereka sempurna. Jadi makanya kita belajar, ayo sama-sama mulai pikiran kita geser sekarang untuk lebih memikirkan perkara-perkara kebenaran, perkara kekekalan. Ya, bangun imanmu sekarang ini, itu lebih penting lagi. Ya, firman Tuhan ingatkan kita semua, termasuk saya pun juga, kita harus sama-sama mulai berpikir perkara kekekalan. Melangkahlah, jangan hanya berdiam diri saja, mulai melangkah. Ya, kita bersyukur gereja kita diperlengkapi. Selama 3 minggu berturut-turut, kemarin kita ada 4K. Ya, kursus kehidupan kesaksian Kristen. Kita telah dipersiapkan, diajari, ada buku-bukunya diberikan, ada pelajarannya diberikan. Saya berharap itu semuanya tidak hanya berlalu sia-sia saja. Saya berharap kita semuanya itu mulai praktek bagaimana kita bisa membagi hidup kita kepada orang lain dengan cara yang sederhana, dengan cara kita kesaksian teman saya, kesaksian saya, kesaksian Tuhan. Kita belajar konsisten setiap hari belajar. Itu caranya kita bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Karena itulah perkara di atas, perkara keselamatan, perkara hidup kekal. Karena tidak ada yang lebih penting hidup ini selain daripada keselamatan jiwa kita. Dan ini kesempatan terakhir buat kita semuanya yang hidup di akhir zaman ini. Makanya ayo semuanya ya harus lebih lagi mempersiapkan diri kita. Ya, karena Kristus sudah datang kedua kali, maka ini menjadi fokus perhatian kita. Memikirkan perkara-perkara kekekalan, memikirkan rohani kita. Bagaimana rohani kita hari ini? Coba kita mengevaluasi. Coba kita ambil waktu sejenak untuk kita menilai gimana rohani saya sekarang ini. Apakah semakin meningkat atau semakin menurun? Kalau semakin meningkat, puji Tuhan. Tapi kalau kita melihat, waduh rohaniku semakin menurun ini. Ya, ditandai dengan apa? Semangatku dalam Tuhan berkurang. Jam doaku berkurang kepada Tuhan. Jam selik firman Tuhan berkurang. Jam untuk melayani berkurang, bersaksi berkurang, bahkan udah gak ada lagi. Penginjilan gak pernah lagi. Dan banyak hal kita gak pernah lagi. Nah saudara, kalau itu terjadi, maka kita harus cepat untuk berubah. Amin. Ya kita berubahlah sama-sama kita. Saya dan saudara kita berubah sama-sama. Ya, kita harus lebih pikirkan perkara-perkara kekekalan. Karena kita percaya begini. Kalau kita mengutamakan Tuhan, maka jangan takut masalah kita sehari-hari, Tuhan pasti akan tolong kita. Itulah yang kita baca di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perkara-perkara kekekalan. Kalau itu kita utamakan, maka semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan itu akan ditambahkan, akan diberikan kepada kita. Itulah firman Tuhan. Tapi karena kita kurang percaya kayak firman Tuhan yang tadi, seorang ayah bawa anaknya yang ayah tadi, kita gak percaya. Sehingga apa? Gak terjadi mujizat Tuhan. Gak terjadi pertolongan Tuhan karena kita tidak percaya Tuhan kita sanggup pelihara kita, sanggup berkati kita. Kita ketakutan, kita buat cara kita sendiri. Sama seperti Abraham dengan Sarah. Mereka sudah menanti, mana janji Tuhan kita punya anak? Enggak ada juga, udahlah kita buat cara kita sendiri. Udah ini Hagar, ambil Hagar ini jadi istrimu. Kemudian Abraham mengambil Hagar jadi istrinya kan? Akibatnya lahirlah Ismail. Ismail membuat jadi perang dunia terus sampai sekarang. Kan begitu ya, keturunan-keturunannya kan kita tahu keturunan Ismail itu siapa? Itulah orang-orang Kedar. Ya, orang-orang yang saudara sepupu kita ini. Nah, dalam banyak pun kita gitu, karena kita kurang percaya kepada Tuhan. Kenapa kita kurang percaya? Ya jawabannya yang
Kembali pertama tadi, karena kita kurang memasukkan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Kalau kita banyak baca firman Tuhan, hidup dalam jalan firman Tuhan, kita banyak melalui perkara-perkara yang besar dan kita lewat, kita semakin percaya pada Tuhan. Karena pengalaman kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita berani, saudaraku. Berani. Sama seperti Daud. Daud menghadapi Goliat itu enggak tiba-tiba. Berani tiba-tiba, enggak gitu. Daud kenapa dia berani menghadapi Goliat? Karena dia ada ketika dia mengembalakan domba-domba milik ayahnya yang 2 ekor, dia berhadapan dengan musuh, dengan beruang, dengan singa, dengan serigala, udah biasa dia. Waktu mengembalakan domba ayahnya datang beruang dia hajar. Walaupun beruang itu gede, ya kan? Dia hajar, datang singa. Mau makan domba yang dia jaga, dia hajar juga singa ini. Jadi ketika jumpa dengan Goliat pun, dia berani, bukan tiba-tiba dia berani, bukan. Dia udah punya pengalaman sebelumnya. Dia tahu dia lolos ditolong Tuhan. Dan dia percaya ini pun Tuhan akan tolong saya juga. Makanya kita hidup ini kan perlu pengalaman pribadi. Ketika kita melihat ketika jalan sudah buntu, Tuhan tolong kita percaya. Oh gampang, aku udah pernah tolong Tuhan kok, masalah yang berat pun Tuhan udah tolong saya, ya kan? Masalah ini aku masih punya Tuhan yang sama. Kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang pun Tuhan tetap menolong saya. Amin. Amin, saudara, kok gitu aja. Ya, saya begitu karena saya ingat udah banyak hal Tuhan tolong saya. Dari masa kecil Tuhan tolong saya, udah ada banyak peristiwa, banyak hal-hal yang mustahil Tuhan tolong. Saya percaya ke depan pun ya Tuhan kan Tuhanku masih tetap sama. Yang dulu menolong saya pun sekarang pun akan menolong saya juga. Amin. Jadi kita gak akan takut, dan itu tentunya dengan pengalaman kita setiap hari. Makanya hidupi firman Tuhan. Hidupi firman Tuhan. Ya, dan kita akan dibawa Tuhan terus menaik terus, ya. Dan fokuslah sekarang kepada perkara-perkara kekekalan. Terlebih tentang manusia rohani kita ini. Karena yang paling penting adalah kepastian keselamatan manusia roh kita ini. Artinya, saudara harus bisa putuskan apa yang paling penting hidup ini. Adalah pastikan ketika Yesus datang kedua kali, engkau terangkat bersama dengan dia di awan-awan. Amin. Atau kalau misalnya kita meninggal duluan nih sebelum Yesus datang kedua kali, kita meninggal dalam Tuhan, dalam Tuhan, dan kita masuk dalam kemuliaannya. Amin. Ya, jadi kalau udah itu enggak jadi masalah. Ya, misalnya lah, maaf contoh, misalnya inang buru tobing lah inang ya. Anggaplah di bumi katakan menderita lah dulu ya. Anggap lalu menderita, aduh kok hidup kok begini sih. Enggak diharapkan, tapi begitu ya udah enggak apa-apa. Selama inang ini setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh pada Tuhan, ketika nanti tiba waktunya katakan dipanggil Tuhan, udah langsung merdeka, bebas, sehat. Karena begitu orang meninggal, maka rohnya akan bangkit, nggak ada lagi sakit penyakit, dia akan bebas bergerak, ya kan? Orang yang paling lincah, paling sehat, bertemu dengan Yesus di sorga, bertemu dengan para orang-orang kudus, jumpa dengan Abraham, dengan Musa, ya jumpa dengan keluarga yang lain. Waduh, udah enak kali lah. Jalan-jalan nanti dia kemana, ya tinggal jalan-jalan lah. Jadi no problem. Kalaupun kita sekarang ini menderita hidup di dunia ini, yang penting setia pada Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan itu nggak ada lagi bandingannya. Amin. Kita tinggal sukacita. Makanya kalaupun kita dunia ini kita berjuang sungguh-sungguh, berjuanglah, jangan takut. Tuhan beserta kita. Semanapun penderitaan kita, bersama Yesus kita pastikan dikuatkannya. Yang penting jangan sampai kita undur daripada Tuhan. Jangan karena masalah kita lari daripada Tuhan, itu jangan, nggak boleh. Karena beratnya hidup, ekonomi makin susah misalnya. Ekonomi susah, banyak orang makin jauh pada Tuhan. Salah, justru karena makin susah makin datang sama Tuhan. Karena pertolongan kita datang hanya dari Tuhan saja. Memang setan membuat masalah, tujuannya supaya kita jauh daripada Tuhan. Itulah rencana iblis. Dibuatnya masalah dalam diri manusia supaya orang jauh daripada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Salah Tuhan, malah katanya Tuhan ada. Kalau ada Tuhan kok aku gak ditolong. Nah ini dia, masuk perangkap iblis, karena itu memang maunya iblis. Maka banyak orang menarik diri.
Makin melihat diri dia, makin hidup dalam kebencian, kepahitan, kegeraman. Sampai matinya pun dia nanti milik iblis, dibawalah dia ke neraka selama-lamanya. Itulah maunya iblis. Maka kita jangan mau begitu. Datang masalah pada kita, makin dekat pada Tuhan. Kita bilang, Tuhan, aku tidak punya penolong yang lain. Engkaulah penolongku ya Tuhan. Dalam masalah ini Tuhan, tolong aku Tuhan Yesus. Tolong aku Tuhan, Engkaulah yang kuharapkan. Dan tetap datang sama Tuhan. Dan percayalah, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat datangnya. Amin. Akan selalu tepat pada waktunya. Yang penting jaga hati kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan, berserah kepadanya. Percayalah Tuhan kita tidak pernah mengecewakan anak-anaknya. Ini firman Tuhan kita semuanya. Jadi jaga pikiran kita, ya. Jadi firman Tuhan tadi dengan singkat saja, bagaimana ciri-ciri pikiran anak Tuhan memiliki pikiran Kristus. Pertama tadi apa? Iya, kudus dan mulia. Maka sekarang ayo berpikir yang kudus. Kalau mulai ada pikiran-pikiran negatif, cabul, pikiran ketakutan, apapun, pawan pikirannya. Gunakan ada tertulis. Amin. Ada tertulis. Firman terkatakan begini, enyah kau iblis, maka dia pasti akan enyah. Jadi semua pikiran negatif langsung patahkan. Jangan biarkan dia bersarang seperti burung tadi, membuat sarang di kepala kita ini. Artinya pikiran kita itu menjadi mikirkan itu, menghayal itu aja, ya, ketakutan lah, kekhawatiran lah, hal-hal apapun yang kotor, yang najis, jangan biarkan itu bersarang di kepala kita. Ini harus kita buang dia cepat dengan ada tertulis firman Tuhan. Yang kedua apa? Dalam diri orang percaya tidak ada yang mustahil. Impossible is nothing. Ingat tadi impossible coret imnya, jadi possible. Mungkin semuanya, apapun itu, yang penting tidak melanggar firman Tuhan, ya. Selama itu bersesuai dengan firman Tuhan, percayalah, engkau bisa menerimanya. Yang penting kita tetap percaya pada Tuhan. Yang terakhir apa? Fokus pada kekekalan. Jadi jangan hanya hal-hal dunia saja, masalah dunia, ya oke lah. Ya kita hidup di dunia, dunia kita tahu makin susah. Dolar sekarang udah berapa? 17.000, ya kan? Ya kan, karena kebijakan Donald Trump, barang-barang impor dari Indonesia dikenakan pajak 32%, akibatnya berpengaruh, maka dolar kita melemah. Makin sulit nanti kita ini. Ya udahlah, kita udah tahu lah itu, udah cerita lama lah, makin hidup makin sulit, udah tahu lah kita itu. Yang penting hidup kita jangan sampai kecewa pada Tuhan. Tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Makin sungguh-sungguh lagi. Kalau saya bilang makin berapi-api lagi. Kita melayani Tuhan, ini kesempatan terakhir. Mau kapan lagi kita melayani Tuhan? Sekaranglah waktunya kita mau melayani Tuhan. Semuanya terlibat. Jangan hanya sebagai penonton saja. Di rumah Tuhan nggak ada penonton. Semuanya pemain semuanya. Ya. Di masing-masing keluarga mulai bersaksi, menangkan jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa. Beritakan Yesus ada jalan keselamatan, nggak ada jalan yang lain lagi. Beritakan dengan berani. Tadi saya melihat di reel ya, di Medan ini sudah ada orang-orang yang pakai speaker. Bertobatlah, bertobatlah. Yesus mau datang kedua kali, bertobatlah. Sudah ada di Medan. Kalau di Manado itu udah banyak saya lihat. Medan belum berani. Ya. Nah, saya harapkan nanti pun ada yang berani dari kita, ya kan? Pak tambah langsung kan, bertobatlah katanya kan, pakai toa ya kan, luar biasa. Dan yang lain-lain lah ya. Artinya ini waktunya. Jangan takut. Ya, kita harus persiapkan diri kita. Kita bekerja, kita berdagang, kita berusaha tetap, tapi Tuhan nomor satu. Jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan kita. Itu paling penting. Jadi kapanpun Tuhan mau datang, kita udah standby. Amin. Artinya jangan sampai pekerjaan kita itu menghalangi kita datang pada Tuhan. Kita harus bijaksana. Berikan waktu yang cocok. Kapan saya kerja, kapan untuk Tuhan. Kapan saya berdagang, kapan untuk Tuhan. Tapi prioritas utama adalah Tuhan. Amin. Kalau kita jaga nih terus, iman kita bertumbuh dan kita akan bersukacita sepanjang hidup kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di hati kami semuanya. Kami berterima kasih buat firman-Mu. Ingatkan kami supaya kami boleh memiliki pikiran Kristus. Dan kami juga akan bersedia